Alfia dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti Kampus D. Tentunya saya di sini untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester saya di semester 4 ini, yaitu mengenai tentang membahas resum rangkuman singkat tentang mata kuliah saya sebagai berikut. Selamat disaksikan ya. Bye. Yang pertama yaitu tentang definisi pajak. Pajak di sini adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Next, yang kedua yaitu tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Dibagi menjadi 5. Yang pertama, bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara. Karena itu, menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan bagi para warganya merupakan sarana peran serta dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Dan yang kedua, bahwa sistem perpajakan yang merupakan landasan pelaksanaan pemungutan pajak negara yang selama ini berlaku tidak sesuai lagi dengan tingkat kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia, baik dalam segi kegotong royongan nasional maupun dalam laju pembangunan nasional yang telah dicapai. Next, yang ketiga, bahwa sistem perpajakan yang tertuang di dalam ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku selama ini belum dapat menggerakkan peran serta semua lapisan subjek pajak yang besar peranannya dalam meningkatkan penerimaan dalam negeri dan sangat diperlukan guna mewujudkan kelangsungan dan peningkatan pembangunan nasional. Next, yang keempat, bahwa oleh karena itu sesuai pula dengan amanat yang terkandung dalam garis-garis besar haluan negara atau ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang tercantum dalam nomor 11 MPR 19383, perlu diadakan pembaharuan sistem perpajakan yang berlaku dengan sistem yang memberikan kepercayaan kepada subjek pajak untuk melaksanakan kewajiban serta memenuhi haknya di bidang perpajakan, sehingga dapat mewujudkan perluasan dan peningkatan kesadaran kewajiban perpajakan serta meratakan pendapatan masyarakat. Dan yang kelima, yang terakhir, yaitu bahwa untuk dapat mencapai maksud tersebut di atas perlu diadakan pembaharuan dan penggantian peraturan perundang-undangan perpajakan yang selama ini berlaku. Oke, next, pajak penghasilan umum, yaitu pengertian pembukuan. Pembukuan perpajakan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, penghasilan, biaya serta jumlah perolehan dan penyerahan barang atau jasa dalam periode pajak tersebut. Yang kedua yaitu pengertian pencatatan. Sedangkan menurut undang-undang yang sama pada pasal 28 ayat 9 menyatakan bahwa pencatatan terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung pajak terutang, termasuk di dalamnya penghasilan bukan objek pajak atau dikenai pajak. Sebagai pelaku usaha, melakukan manajemen perpajakan juga sangatlah penting untuk Anda lakukan, sebab dengan menerapkan manajemen pajak tentu akan dapat mengontrol transaksi rutin perpajakan Anda. Dengan hal tersebut tentu juga akan menghindari adanya koreksi fiskal yang terlalu banyak saat Anda melaporkan SPT Anda tersebut. Selanjutnya yaitu penghitungan pajak PPh 21. Pada penghasilan pajak pasal PPh 21 merupakan jenis pajak yang dikenakan terhadap penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima oleh pegawai, bukan pegawai, mantan pegawai, penerima pesangon, dan lain sebagainya. Berdasarkan bab 5 pasal 9 Peraturan Direktur Jenderal Pajak per nomor per 16
garis miring PJ garis miring 2016 dasar pengenaan dan pemotongan PPh 21 adalah sebagai berikut. Yang pertama, penerima penghasilan kena pajak antara lain yaitu pegawai tetap, penerima pensiun berkala, pegawai tidak tetap dengan penghasilan per bulan melewati 4.500.000, bukan pegawai seperti yang dimaksud dalam per 16 garis miring PJ garis miring 2016 pasal 3 yang menerima imbalan yang sifatnya berkesinambungan. Yang kedua, seseorang yang menerima penghasilan melebihi 450.000 per hari yang berlaku bagi pegawai tidak tetap atau tenaga lepas yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 bulan kalender belum melebihi Rp4.500.000. Yang ketiga, 50% dari penghasilan bruto yang berlaku bagi bukan pegawai sebagaimana yang dimaksud dalam PER peraturan 16 garis miring PJ garis miring 2016 pasal 3 yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan. Yang keempat, jumlah penghasilan bruto yang berlaku bagi penerima penghasilan selain penerima penghasilan sebagaimana yang dimaksud dalam 3 poin di atas. Selain dasar pengenaan dan pemotongan, perhitungan PPh 21 juga didasarkan atas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Itu artinya pengenaan PPh tidak secara mentah diterapkan sesuai tarif, melainkan dikurangi PTKP terlebih dahulu, lalu Anda dapat menemukan tarif PTKP yang berlaku pada penjelasan berikut ini seperti yang di atas tadi. Baik, saya